jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan bawa ke surga. Nah pertanyaan Ustadz, bagaimana supaya kita sadar dan mau melakukan kejujuran itu padahal kita sudah tahu itu membawa kebaikan. Iya. Gimana caranya nih Ustadz? Iya, memang salah satu hal adalah cobalah kalau kita memahami ya. Ini hubungannya kalau memang dengan kesehari-harian kita lah. Umpamanya seorang suami atau istri pernah melakukan kesalahan, jujur dulu, bercerita, jujur ke arah sana. Kemudian orang tua dengan anak jujur menceritakan apa adanya. Bismillahirrahmanirrahim. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa pecinta bengkel hati dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah bahwa pagi ini Allah masih memberikan banyak kenikmatannya untuk kita semua. Semoga kita yang diberi kenikmatan oleh Allah bisa mengembalikan dalam bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan ibadah dan ketaatan yang sebaik-baiknya. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tema kita di pagi ini yakni anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terlebih dahulu kita sapa guru kita tercinta yakni Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anjuran Rasulullah. Iya. Pastinya banyak Ustadz ya. Insya Allah banyak sekali. Bisa tuntas enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Harus bisa Ustadz. Oh iya. Kita sapa dulu jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida MNC TV. Ini ada dari Majelis Taklim An-Nida Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Majelis Taklim Al-Hidayah Cilegon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya Majelis Taklim Arafah Purwokerto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeliatnya enak ya, kuning, pink, kayak kue pepe, Ustaz. Subhanallah. Kayaknya ngeliatnya seger gitu matanya, pagi-pagi ngeliat kayak begini, subhanallah. Berikutnya Hijaber Mom Community Indramayu. Waalaikumsalam. Ini pasti ada yang nanya, hijaber itu apa sih gitu ya. Ini komunitas ibu-ibu berjilbab. Subhanallah. Nanti kita bikin Pak, laki-lakinya kopyaber. Iya, laki-laki berkopiah. Gitu ya. Berikutnya Majelis Taklim Al-Ansar Cilegon, Banten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Daya Albert. Anjuran Rasul sebenarnya banyak sekali ya. Ya, mungkin yang kaitannya dengan akhlak, kejujuran, dan bisa kita bilang bahwa belakangan ini jujur ini menjadi hal yang langka Ustaz, di negeri kita. Iya, memang betul Dai. Kejujuran itu hal yang langka di negeri kita. Sampai sebenarnya kita mencoba loh dari acara Bengkel Hati ini kita ajak jujur, kan seperti itu. Kalau ada kesalahan, jujur, mau meminta maaf, kan seperti itu ya. Senantiasa kita ajak. Karena dari sana itu sebenarnya ada rasa bersalah pada diri kita. Sehingga kalau kita jujur, kemudian mau meminta maaf berarti ada rasa bersalah. Dan kemudian bisa minta ampun pada Allah Ta'ala itu sudah sangat bagus sekali. Nah rata-rata itu gimana kita cerita di negara kita ya. Jadi kalaupun mamanya sudah tertangkap basah melakukan ini maaf nih korupsi nih. Ya masih aja nggak jujur. Masih aja seperti itu. Jadi ada yang diumpetin hartanya, ada yang begitulah yang susah sekali ya. Padahal kalau memang kita jujur ya sudahlah selesaikan aja di hadapan Allah, minta maaf seperti itu. Padahal Rasul juga menganjurkan kejujuran ini. Ya. Bahkan dari akhlak-akhlak beliau ini sebenarnya Rasulullah adalah contoh yang baik. Suatu hasanah. Contoh yang harus kita contoh sehari-harinya kehidupannya dari mulai kehidupan bersuami istri, dari kehidupan dengan putra-putri beliau, dengan dengan sahabat-sahabat beliau, kemudian jika beliau itu dengan orang lain, orang-orang yang tidak menyukai beliau bagaimana. Salah satu hal saat ini negara kita itu sering bertengkar aja. Kalau enggak masalah politik, ejek-ejekan seperti itu. Berantem, demonstrasi berantem antara demonstran dengan polisi. Ya Allah. Susah sekali. Padahal kalau kita berpikir satu aja dulu sifat Rasul. Rasulullah mau pergi ke masjid, dilempari kotoran unta, ya. Kemudian setiap kali pergi dilempari kotoran unta, suatu ketika yang lempar nggak ada. Nggak taunya sakit. Rasulullah menengok dan mendoakan. Iya. Ya. Rasulullah menengok dan mendoakan. Sehingga orang yang tidak menyukai Rasul tersebut itu tersentuh hatinya dan akhirnya mengikuti Rasul. Iya, artinya gini Ustaz, setiap kita pasti tahu tentang kebaikan, kita Iya. paham itu, terutama tentang kejujuran tadi ya kan, Iya. merupakan akhlak Rasulullah. Kita tahu itu, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Nah pertanyaan Ustaz, bagaimana supaya kita sadar dan mau melakukan kejujuran itu, padahal kita sudah tahu itu membawa kebaikan. Iya. Gimana caranya ini Ustaz? Iya, memang salah satu hal adalah cobalah kalau kita memahami ya. Ini hubungannya kalau memang dengan kesehari-harian kita lah. Umpamanya seorang suami atau istri pernah melakukan kesalahan. Jujur dulu, bercerita, jujur ke arah sana. Kemudian orang tua dengan anak jujur menceritakan apa adanya. Anak dengan orang tua jujur. Dari sana akan ketemu suatu hal yang baik. Kalau urusannya sudah dengan korupsi ini sulit sekali ya.
Karena dari awal itu, dari mulai perut kita lapar, kemudian kita dikasih sesuatu yang mengenakkan, biasanya kita sebenarnya udah tahu bahwa ini nggak beres. Tetapi karena memang kita itu sebagai seorang itu juga ingin merasa bahwa saya benar, ada arogan seperti itu. Sehingga kejujuran ini tidak bisa muncul. Padahal mamanya ini sudah mamanya, ya memang kalau di negara kita negara hukum nanti kita buktikan dihukum. Tetapi kita coba, kita belajar bahwa kejujuran ini akan menghasilkan surga. Itu sudah sangat jelas sekali. Iya. Tapi kenapa itu sulit sekali untuk kita mau berbuat. Contoh mamanya, demonstrasi. Ini demonstrasi, boleh sih mengeluarkan unek-unek itu boleh. Tetapi kalau sampai berantem, padahal maaf-maaf nih, yang jaga ini Pak saudara-saudara kita polisi, kemudian juga sampai kalau kita tahu bahwa itu satu iman dengan kita, berantem, gebuk-gebukan, apa yang kita dapatkan sebenarnya? Malah diketawain orang-orang yang lain. Padahal kalau kita sama-sama jujur ngobrol enak, ya boleh sih demonstrasi enak, ngobrol, makan bareng, minum es bareng, kan seperti itu ya. Iya. Itu akan lebih nyaman dan kejujuran ini memang harus kita lakukan sedini mungkin. Yang pertama